so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai konseling realita itu. Konseling realita dicetuskan oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1925 dan menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya di Cleveland, Ohio. Pertumbuhannya relatif tanpa hambatan, sehingga ia memahami dirinya sebagai lelaki yang baik. Glasser meninggalkan kota kelahirannya setelah ia masuk ke perguruan tinggi. Ia memperoleh gelar sarjana muda dalam bidang rekayasa kimia, sarjana psikologi klinis dan dokter dari Case Western Reserve University. Konseling realita ini merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung pada klien. Perkembangan ini berkembang pada awal tahun 30-an sampai 60-an. Alasan Glasser mengembangkan pendekatan ini antara lain karena ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisis. Karena pendekatan psikoanalisis menurutnya kurang efektif dan kurang efisien. Proses pengembangan Glasser ini dimulai dari ia menerbitkan sebuah buku yang dikembangkan di rumah sakit, tetapi oleh temannya justru tidak mendapat persetujuan dan tidak didukung, bahkan ditolak. Namun hal ini tidak membuat Glasser putus asa. Kemudian Glasser melanjutkan dengan mempraktekkan teorinya ini di VA Hospital. Di sana ia mendapat tanggapan sebaliknya. Ia mendapat tanggapan baik yang akhirnya teori tersebut dapat berkembang serta diterima oleh kolega-kolega yang bahkan dulu tidak menyetujuinya. Hal ini berdasarkan konsep teori ini di mana seorang klien ditolong agar dia mampu menghadapi realita di masa depan dengan penuh optimis. Nah, konseling realita ini berprinsip bahwa seseorang dapat dengan penuh optimis menerima bantuan dan terapi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menghadapi kenyataan tanpa merugikan siapapun. Yang kalian harus tahu, konseling realita ini lebih menekankan masa kini. Maka dalam pemberian alternatif kita tidak usah membahas tentang sejauh mana masa lalu seseorang, sehingga yang dipentingkan itu bagaimana klien dapat sukses mencapai keinginannya, karena manusia dalam kehidupan mempunyai kebutuhan dasar yaitu cita dan harga diri. Nah, menurut teori ini, pribadi bermasalah itu ketika kegagalan individu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dengan cara yang tidak tanggung jawab dan tidak efektif. Nah, 5 kebutuhan yang dimaksud ini yaitu cinta, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, pribadi bermasalah selanjutnya yaitu bermasalah dalam memiliki perilaku yang tepat dan tidak bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, pribadi sehat menurut teori ini, yang pertama yaitu mampu memuaskan kebutuhan, yang kedua melihat sesuatu secara realistis,
Yang ketiga, melakukan atas dasar kebenaran, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, untuk hakikat konselingnya, yang pertama yaitu penekanan pada pilihan dan tanggung jawab. Yang kedua, penolakan terhadap transferensi. Yang ketiga, penekanan konseling pada saat sekarang. Selanjutnya, penghindaran dari pemusatan perilaku bermasalah, dan yang terakhir yaitu penentangan pandangan terhadap penyakit mental. Nah, tujuan umum konseling realita ini yaitu 3R, right, responsibility, dan reality. Right yaitu berpatokan pada nilai dan norma untuk menentukan perilaku. Selanjutnya, responsibility itu menentukan kebutuhan tanpa mengganggu hak orang lain. Dan yang terakhir, reality yaitu berdasarkan realita. Nah, tujuan khusus konseling ini yaitu yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri. Yang kedua, mendorong konseli untuk mengambil resiko akan segala perilaku. Ketiga, mengembangkan rencana nyata dan realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran konselor dalam konseling realita ini yang pertama, motivator. Yang kedua, penyalur tanggung jawab. Ketiga, moralis. Moralis itu tidak menilai tingkah laku, tapi membimbing untuk membenahi tingkah laku tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu konselor menjadi guru, menjadi pengikat janji, maksudnya mempunyai komitmen dengan konseli untuk melakukan konseling agar berjalan dengan yang sesuai dengan harfiahnya. Nah, tahap konseling realita ini dibagi menjadi dua, yaitu ada Wu-Bolding dan EV. Nah, prosedur konseling Wu-Bolding sistem WDEP yaitu yang pertama ada W-Won. Nah, konselor ini menggali keinginan konseli. Setelah itu, direction and doing, arah atau tindakan. Yang ketiga ada E atau self evaluation, untuk membantu konseling mengevaluasi diri. Dan P yaitu planning, yang menentukan konseli ya apa yang diinginkan, direncanakan, dan melaksanakan untuk memperbaiki tingkah lakunya. Nah, jika masih belum menentukan planning, maka diingatkan lagi won-nya. Nah, kelemahan konseling realita ini yang pertama yaitu tidak memberikan penekanan cukup pada perasaan, ketidaksadaran, nilai terapis bermimpi, penempatan pemindahan atau transferensi dalam konseling, pengaruh trauma awal masa kanak-kanak, dan kekurangan masa lalu untuk mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi tidak bisa menyembuhkan trauma masa lalu dan berfokus pada masalah masa kini dan konsekuen di masa depan. Nah, yang kedua yaitu ada suatu kecenderungan pendekatan ini untuk mengurangi peran yang rumit dari lingkungan, sosial, dan budaya seseorang dalam mereka. Lalu untuk kelebihan konseling realita ini, yang pertama yaitu dapat diberlakukan lagi konseli dalam cakupan luas. Yang kedua, menyediakan suatu struktur untuk konseli dan konselor dalam mengevaluasi derajat dan perubahan. Yang ketiga, sebagai pendekatan positif dan berorientasi. Yang keempat, menerima tanggung jawab pribadi dan pemerolehan kendali yang lebih efektif. Dan yang terakhir, mengajar konseli untuk memusatkan pada apa yang mereka mampu dan ingin lakukan saat ini untuk mengubah perilaku konseli tersebut.
Nah, dan di sini saya sudah mencoba menerapkan teori konseling realita ini kepada teman saya yang bernama Yasmin Hanifah. Ia seorang mahasiswa di UIN Malang, dan permasalahan yang ia hadapi saat ini yaitu ia merasa tidak kurang percaya diri ketika ia tampil di depan kelas, di depan orang banyak. Apalagi saat ia presentasi di depan kelas. Ia merasa gugup dan gemetar ketika ia ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosennya. Dan ia itu berpikir kayak segala sesuatu itu harus sempurna gitu. Jadi semua hal yang dilakukan dia itu harus sempurna gitu. Dia beranggapan seperti itu. Dan ia berpikir juga jika saat ia presentasi atau mungkin menjawab pertanyaan dari dosen, ia takut jika ia ditertawakan oleh teman-temannya gitu. Tetapi ia juga mempunyai cara untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan pertama, ia akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang diberikan atau yang ingin ia presentasikan. Nah, yang kedua, ia akan berpenampilan rapi sehingga akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, yaitu ia akan berdoa dulu sebelum tampil agar ia merasa lebih tenang. Dan ia mau berkomitmen dengan apa yang ia rencanakan untuk merubah perilaku tersebut. Halo Kak, permisi. Oh, halo Yasmin, apa kabar kamu? Alhamdulillah tidak terlalu baik Kak. Kenapa kalau boleh tahu? Entahlah Kak, aku merasa sangat bingung dan sedih. Kenapa? Apa yang membuatmu bingung dan sedih? Sebenarnya ada sesuatu yang menghalangi aku Kak, tapi tolong rahasiakan ya. Di sini kita bisa bercerita tentang semua yang kamu rasain, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang, tidak perlu khawatir. Begini Kak, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika aku presentasi di depan kelas. Oh, lalu bagaimana? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas Kak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi aku tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan aku jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Walah, selanjutnya apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri di depan kelas? Saya hanya diam saja Kak, daripada saya malu di depan teman-teman karena aku gugup dan gemetar. Apakah dengan cara kamu begitu, kamu merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak Kak, tetapi saya terus berpikir. Walah, jadi kamu itu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun, gitu. Iya Kak, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang aku kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat aku seperti ini. Aku tahu apa yang menjadi kegelisahan kamu setelah mendengarkan ceritamu tadi.
tadi. Jadi bisa disimpulkan, kamu takut ketika presentasi di depan kelas dan tidak berani berbicara kepada dosen karena kamu masih merasa penampilanmu tidak sempurna dan kamu takut salah. Apakah begitu? Benar Kak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari aku berpikir dan berusaha bagaimana cara agar aku bisa percaya diri tampil di depan kelas. Aku senang karena kamu ada kemajuan untuk menjadi lebih baik. Lalu apakah kamu sudah mempunyai cara bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Gimana ya Kak, saya masih bingung. Bingung? Apa yang membuat kamu bingung? Aku takut jika nanti aku salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika aku presentasi di depan kelas. Begitu ya. Lalu apakah kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum Kak. Jika kamu merasa belum melakukan yang terbaik, lalu mengapa kamu selalu berpikiran jelek tentang dirimu? Nah, itu yang aku tidak mengerti Kak. Baik, aku akan berusaha melakukan yang terbaik Kak, agar aku merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Oh, bagus kalau begitu. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan kamu setelah kita berdiskusi? Pertama, aku akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan aku presentasikan. Kedua, aku akan berpenampilan rapi sehingga aku akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, aku akan berdoa dulu sebelum tampil agar hatiku merasa lebih tenang. Oh, oke kalau begitu. Kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Aku merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang aku alami mulai menurun dan juga aku tahu langkah-langkah apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri. Syukurlah kalau begitu. Aku ulangi ya. Jadi rencana kamu ke depan agar tidak takut waktu presentasi adalah yang pertama, yaitu kamu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan. Yang kedua yaitu kamu akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kamu akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin untuk melakukan itu? Iya Kak, aku yakin. Baiklah kalau begitu. Kalau sudah yakin, tapi apakah kamu mau berkomitmen dengan apa yang sudah kamu simpulkan tadi? Iya Kak, saya akan berkomitmen untuk melakukannya. Nah, bagus. Baiklah, apakah masih ada yang mengganjal? Tidak Kak, saya sudah cukup tenang. Oh ya sudah, jika kamu masih ada yang mengganjal, kamu bisa datang ke aku lagi minggu depan. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama, hati-hati ya. See you. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.